Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Prisa dengan NIM 2130111138 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran Hadis, yaitu tentang masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat, yaitu salah satunya yaitu etika berpakaian. Para wanita di beberapa belahan dunia mengenal dan memakai busana muslimah, tentunya dengan metode, bentuk, ukuran, corak, dan warna, aturan bahkan niat yang berbeda. Fenomena penggunaan busana muslimah di kalangan wanita muslimah khususnya di Indonesia. Sedangkan pada zaman jahiliyah, kaum perempuan berjalan dengan keadaan telanjang dada, tidak tertutup oleh apapun. Leher mereka kelihatan, ubun-ubun kepalanya juga kelihatan, bahkan lubang telinganya pun kelihatan. Nah, kemudian Allah SWT melalui firman-Nya mengharamkan kepada para perempuan mukminat berdandan ala jahiliyah terdahulu dan memerintahkan mereka untuk berdandan dengan dandanan yang berbeda dengan perempuan-perempuan jahiliyah, baik dari bentuk rambut, tata cara menutup tubuh, tata krama maupun dalam gerak-gerik mereka, yakni dengan menutup kain kerudung di dada mereka. Meskipun dilihat dari fenomena kekinian atau di dalam era modern, ada kecenderungan para muslimah berbusana terkesan keluar dari konteks nilai-nilai ajaran Islam. Nah, barangkali ini dapat terjadi karena para muslimah ini mengikuti tren atau memang sebenarnya mereka tidak memahami hukum, sehingga banyak dari para muslimah yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang, berpakaian tetapi tetap mengundang syahwat, berpakaian tetapi auratnya masih terbuka, dan ironisnya mereka tetap percaya diri dengan pakaian yang digunakannya. Nah, jadi pakaian atau busana muslimah adalah produk budaya sekaligus tuntunan agama dan moral. Dari sini dapat diketahui apa yang dinamai pakaian tradisional daerah dan nasional, juga pakaian resmi untuk perayaan tertentu, dan pakaian tertentu untuk provinsi tertentu, serta pakaian untuk beribadah. Nah, pada kenyataannya, bentuk pakaian ditetapkan atau dianjurkan oleh suatu agama justru lahir dari budaya yang berkembang ketika itu. Namun yang jelas, moral, cita rasa keindahan, dan sejarah bangsa ikut serta menciptakan ikatan-ikatan khusus bagi anggota masyarakat yang antara lain melahirkan bentuk pakaian dan warna-warni kesukaan. Nah, selanjutnya, para muslimah seharusnya memahami etika berbusana yang mengedepankan unsur moral, nilai-nilai agama, dan mengesampingkan unsur keindahan. Wanita wajib memakai khimar atau tatkala keluar dari rumahnya. Di samping, ia juga wajib memakai jilbab yang menutupi khimarnya, sebab perbuatan demikian lebih menutupi tubuh mereka dan lebih tidak menampakkan bentuk kepala dan lekuk pundak mereka seperti yang telah dijelaskan. Konsep dasar etika berpakaian dalam Islam. Nah, pakaian adalah produk budaya sekaligus tuntunan agama dan moral. Memakai pakaian tertutup bukanlah monopoli masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Pakaian penutup seluruh badan wanita telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno dan lebih melekat pada orang-orang Sasan Iran dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Setelah Islam datang, Al-Quran dan Sunnah berbicara tentang pakaian yang memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya. Nah, kitab suci Al-Quran melukiskan keadaan Adam dan pasangannya sesat setelah melanggar perintah Tuhan, mendekati suatu pohon dan tergoda oleh setan sehingga mencicipinya. Nah, di mana terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 22. Nah, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhallahuma bighururil falamma dzaqasyajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warafil jannah wa nadahuma rabbuhuma
anmakuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitan nalakuma aduwwam mubin. Nah, di mana ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Adam alaihissalam dan pasangannya tidak sekedar menutupi aurat mereka dengan selembar daun, tetapi daun di atas daun sebagaimana dipahami dari yakhifani yang digunakan ayat Al-A'raf di atas. Hal tersebut mereka lakukan agar aurat mereka benar-benar tertutup dan pakaian yang mereka kenakan tidak menjadi pakaian mini atau transparan atau tembus pandang. Ini juga menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan fitrah manusia yang diaktuakan oleh Adam alaihissalam dan istrinya pada saat kesadaran mereka muncul, sekaligus menggambarkan bahwa siapa yang belum memiliki kesadaran seperti anak-anak di bawah umur, maka mereka tidak segan membuka dan memperlihatkan auratnya. Apa yang dilakukan oleh pasangan nenek moyang kita itu dinilai sebagai awal usaha manusia menutupi berbagai kekurangannya. Nah, itulah langkah awal manusia menciptakan peradaban. Allah mengilhami hal tersebut dalam benak manusia pertama untuk kemudian diwariskan kepada anak cucunya. Jika demikian, berpakaian atau menutup aurat adalah alamat bahkan awal dari lahirnya peradaban manusia. Ada beberapa aturan syar'i pakaian muslimah itu tidak boleh tipis dan tidak transparan, kecuali ketika di depan suami. Dasar dari syarat ini ialah hadis yang diriwayatkan Aisyah, bahkan saudara perempuannya Asma binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah memakai pakaian menerawang. Rasulullah lantas berpaling darinya dan berkata, "Wahai Asma, jika seorang wanita telah memasuki masa haid, maka tidak boleh terlihat darinya, kecuali ini dan ini." Beliau mengisyaratkan pada wajah dan kedua telapak tangan. Sanad hadis ini terdapat Sa'id bin Bashir, dan dia termasuk rawi yang dipersilahkan. Abu Daud berkata setelahnya, ini adalah hadis mursal, tidak bersambung sanadnya karena Khalid bin Duraik tidak bertemu dengan Aisyah. Nah, berdasarkan kutipan hadis di atas, jelas bahwa Rasulullah menetapkan batas aurat bagi wanita yang sudah balik, yaitu seluruh tubuhnya, kecuali yang boleh terlihat yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Maka ketika seorang berjilbab tetapi masih menampakkan apa yang dikecualikan, maka cara berjilbab yang demikian adalah kurang tepat. Pakaian ini menampakkan kulit, tidak juga pakaian sangat ketat sehingga menampakkan lekuk badan. Pakaian transparan dan ketat pasti akan mengundang bukan saja perhatian tapi bahkan rangsangan. Rasulullah SAW bersabda bahwa dua kelompok dari penghuni neraka yang merupakan umatku, belum saya lihat keduanya. Wanita-wanita yang berbusana tetapi telanjang serta berlenggak-lenggok dan di atas kepala mereka sesuatu seperti punuk-punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak juga menghirup aromanya. Dan yang kedua adalah lelaki yang memiliki cemeti-cemeti seperti ekor sapi. Dengan mereka menyiksa hamba-hamba Allah. Hadis riwayat Muslim Abu Hurairah. Nah, selanjutnya ada 3 ketentuan tata busana seorang muslimah yang sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Yang pertama, tidak boleh memakai pakaian ketat yang mengundang rangsangan, yang dimana dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati ya'ududna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyunihin. Nah, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Nah, yang kedua, tidak memakainya dengan maksud ingin terkenal.
Nah, dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memakai pakaian yang bertujuan mengundang popularitas, maka Allah akan mengenakan untuknya pakaian kehinaan pada hari kemudian. Lalu dikobarkan pada pakaiannya itu api, yaitu dari hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan selanjutnya tidak boleh memakai pakaian bergambar sesuatu yang bernyawa dan bergambar salib. Nah, jadi kesimpulannya adalah etika dalam berpakaian sesuai ketentuan dalam Islam bahwa seorang muslimah hendaklah mempunyai aturan tersendiri dalam berhijab menyesuaikan kepantasan dalam lingkungan masyarakat yang ia tinggali. Jika memang lingkungannya termasuk dalam kondisi Islam, seorang muslimah sejati sudah seharusnya mengedepankan etika berbusana yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Pengamalan budaya busana Islam yang dimaksud misalnya berhijab, yaitu hijab yang benar adalah sesuai dengan syariat Islam dengan memperhatikan kriteria hijab seperti menggunakan khimar yang disebut dengan kerudung panjang yang menutupi dada atau bersama leher mereka, serta jilbab atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai. Yang disebut dengan jilbab adalah baju, maka ialah pakaian yang menutupi tangan dan kakinya. Berbeda jika ia tidak ada keinginan untuk benar-benar menutup aurat dengan pantas, ia harus berada dalam lingkungan yang tepat, di mana masyarakat yang ada tidak mempersoalkan bagaimana seorang wanita muslimah tersebut mengenakan pakaian penutup auratnya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.